Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang turunan di kalkulus 1. Yang pertama, kita bisa lihat di grafik sebelah kiri ya, yang ini. Eh, ada garis singgung, di mana garis M1 itu menghubungkan titik P dan Q1 ya. Di sini M1 menghubungkan titik P dan Q1 pada kurva. Nah, titik Q1 ini nanti digerakkan akan mendekati titik P. Jadi si Q1 ini, titiknya, itu akan bergerak menuju titik P. Nah, di mana saat sampai di posisi Q2, garisnya berubah menjadi M2. Ya, terus seperti itu ya, sampai misalnya ke sini, ke Q3 jadinya M3. Terus seperti itu mendekati nilai P. Ya, hingga akhirnya titik Q1 ini berimpit dengan titik P dan muncul garis tali busur menjadi garis singgung M. Ya, garis singgung yang ini. Nah, ini dari titik P dan Q. Jadi Q-nya itu nanti terus berimpit menuju titik P dan akhirnya ada garis singgung M. Nah, garis singgung itu juga disebut sebagai garis tangan. Sedangkan tali busur disebut garis sekan. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini kan tadi ya titik P-nya. Terus ini ada titik Q ya. Titik Q nanti yang eh berimpit ya dengan titik P menuju titik P. Nah, ini ada garis singgungnya. Garis singgungnya juga disebut sebagai garis tangan. Nah, sedangkan tali busur itu adalah yang menghubungkan titik P dan titik Q yang di awal. Ya. Jadi kayak ke Q1, Q2, Q3 itu disebutnya tali busur. Atau juga bisa kita sebut sebagai garis sekan. Garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik P, di mana X-nya itu adalah bernilai C, dan Y-nya itu adalah Fc ya di sini. Titik P itu C, Fc adalah garis yang melalui P dengan kemiringan. Berarti kita bisa menghitung nilai kemiringan garisnya ya, atau garis singgungnya itu dengan menggunakan tangan M, tangan di titik C, Fc. Ya, di sini titik C, Fc. C-nya itu di sumbu X, Fc-nya di sumbu Y. Nah, M tangan itu sama dengan limit H mendekati 0 dari M sekan. Nah, jadi kita bisa cari limit H mendekati 0 dari M sekan. Nah, M sekannya itu kan tadi ya, tali busurnya. Nah, tali busurnya itu adalah yang ini. Berarti Fc tambah H dikurangi Fc. Nih ya, depannya gitu ya. Di sini di depannya. Dan dibagi dengan C plus H min C. C plus H, nih ya. Dari titik C plus H kan, dari titik Q-nya ke titik P. Nah, jadi dikurangi C, ya dikurangi nilai C yang ini ya. Jadi yang kita cari hanya yang ini ya, yang kita butuhkan. Makanya C plus H dikurangi C. Karena yang kita butuhkan adalah yang ini. Maka hasilnya adalah Fc plus H min Fc dibagi dengan H. Karena di sini C-nya H habis ya. Nah, ini untuk menghitung garis singgungnya atau M tangannya. Lalu ada lagi masalah kecepatan sesaat ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin belajar fisika juga, ya di sini juga kita akan membahas tentang bola yang jatuh bebas. Ya, dari ketinggian, dari suatu ketinggian. Misalnya di sini ada bola yang jatuh bebasnya itu dari hasil percobaan menunjukkan posisinya setiap saat ST-nya itu sama dengan 16T kuadrat. Berapa kecepatannya pada saat T sama dengan 1? Nah, kita lihat di sini. Ini kan bolanya terjun bebas ke bawah gitu ya, dilemparkan. Nah, tapi di sini posisinya itu setiap saat itu ST-nya sama dengan 16T kuadrat. Nah, yang kita ingin tahu adalah saat T-nya sama dengan 1. Ya, berarti kita cari di sini T1-nya itu adalah 1, lalu T2-nya itu adalah 2. T1-nya itu adalah 16 ya kan tadi posisinya itu setiap saat nilainya adalah 16 ya. Jadi di sini akan
terus 16 ya. Nah, ST2-nya itu adalah 64 ya di sini. 64. Ya, jadi di sini kan kolom T1-nya itu 1, berarti di sini kan ST1-nya adalah 16 T kuadrat ya. Berarti T-nya kita gantikan dikali 1 kuadrat, jadinya 16. Sedangkan kalau ST2 berarti T2-nya adalah 2 ya. Jadi 16, di sini 16 dikali 2 kuadrat sama dengan 64 ya. 16 kali 4, 64. Nah, terus di T2-nya itu menuju ke 1 ya. Ya, menuju ke T1. Jadi T1-nya kan tetap ya 16 sampai bawah. Nah, ST2-nya itu ya kita hitung, berarti sini kan 16 dikali 1,5 kuadrat gitu ya. Jadinya 36, terus juga dihitung sampai mendekati 16 ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah V rata-ratanya. Berarti sini sama dengan ST2 dikurangi ST1 dibagi T2 dikurangi T1. Ya, berarti sini 16 kurangi 64, 64 dikurangi 16, dibagi 2 kurang 1, sebenarnya 48. Ya, ini dikurangi terus ya. 36 dikurangi 16 dibagi 1,5 dikurangi 1 jadi 40. Terus berarti hasilnya itu akan mendekati 32. Nah, dari tabel di sini, kita hanya dapat menghitung kecepatan rata-rata antara T sama dengan 1 dan T sama dengan 1 plus delta T. Ya. Tetapi yang ingin dihitung adalah kecepatan sesaat pada saat T-nya itu sama dengan 1. Maka kita butuh rumus limit ya. Nah, jadi V-nya, itu V sesaatnya itu adalah limit delta T mendekati 0 dengan, dari V rata-ratanya. Nah, V rata-ratanya kan tadi yang ini ya. Nah, yang ini. V rata-rata berarti S T min delta T min ST dibagi delta T. T2 itu kan T ditambah delta T ya. T2. Nah, ini T-nya tuh T1 ya maksudnya. Nah, ini juga delta T berarti T2 min T1. Ya, jadi di sini kita bisa ganti V rata-ratanya jadi S T ditambah delta T dikurangi ST dibagi delta T untuk mencari V sesaatnya. Lalu ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, apabila benda P bergerak sepanjang garis koordinat, sehingga posisinya pada saat T diberikan oleh S, itu sama dengan Ft, pada saat C, benda berada di Fc, dan pada saat C plus H, benda berada di Fc plus H, maka kecepatan rata-rata pada interval ini adalah, di sini yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata ya, jadi V average. Itu sama dengan Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Ya. Sedangkan kecepatan sesaatnya adalah V sama dengan limit V average ya, limit H mendekati 0 dari V average sama dengan limit H mendekati 0 Fc plus H dikurangi Fc dibagi dengan H. Asalkan limitnya itu ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, jadi ini bisa kita gunakan ya. Jadi limit itu bisa digunakan untuk menghitung kecepatan sesaat ataupun kecepatan rata-rata. Ya, tinggal kita lihat saja perubahan posisinya. Ya, berarti kan di sini Fc plus H ini ya dikurangi dengan Fc ya, karena yang kita hitung kan adalah yang ini. Berarti kita tidak butuh ini dan kita juga tidak butuh ini. Makanya Fc plus H dikurangi Fc. Karena yang kita butuhkan adalah perubahan posisi yang ini. Nah, dibagi dengan H. Nah, itu maksudnya dibagi dengan H adalah yang kita butuhkan adalah perubahan yang ini kan. Berarti jadinya C plus H min C. Ya, seperti yang sebelumnya jadinya sisanya adalah H. Ya, makanya di sini jadinya per H saja. Ya, asalkan limitnya ini ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga.
Nah, jadi konsep turunan itu juga bisa kita perhatikan di rumus garis singgung dan dibandingkan dengan rumus kecepatan sesaat. Sebenarnya kurang lebih sama ya di rumus garis singgung dan juga kecepatan sesaat menggunakan limit, dan keduanya mempunyai rumusan matematika yang sama ya, dapat dilihat. Di sini kan rumusnya sama ya. Pada akhirnya FC plus H dikurangi FC dibagi H. Nah, ini juga sama ya seperti sebelumnya. Limit H mendekati 0, FC plus H min FC per H. Jadi kurang lebih rumusnya sama. Dan pada kehidupan sehari-hari, masih banyak sekali masalah-masalah fisis yang mempunyai model matematika yang sama dengan rumus tersebut. Untuk itu dalam matematika diperkenalkan konsep baru yang disebut dengan turunan. Ya, jadi turunan itu adalah misalkan suatu fungsi ya, f merupakan sebuah fungsi real dan x merupakan domain fungsi. Turunan dari f di titik x ditulis f aksen x. Nah, ini rumusnya juga sama ya. Jadi turunan itu adalah limit h mendekati 0, fx plus h min fx. Kalau tadi kan anggap aja kalau misalnya ininya fc ya. Berarti jadinya fc plus h gitu ya. Min fc per h gitu ya. Ini limitnya. Nah, kali ini f aksen x, jadinya f limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Jika yang limitnya ada, maka fungsi f dikatakan diferensiabel di x, dan f aksen disebut fungsi turunan dari f. Turunan dari y sama dengan fx seringkali ditulis dengan y aksen. Ya, sama dengan f aksen x. Notasi dari y aksen adalah f aksen x. Juga dapat ditulis dy per dx dan dfx per dx. Ini hanya notasi saja ya. Jadi kurang lebih sama. Bisa kita tuliskan seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Nah, misalnya carilah gradien kurva Y sama dengan 2x kuadrat tambah 5 di titik P dengan X sama dengan 1,5. Di sini ada kurva yang ini. Ya, yang ini adalah Y sama dengan 2x kuadrat plus 5. Dan selang X, dengan X-nya itu adalah 1,5 di sini ya. Di titik P. X-nya itu di 1,5. Nah, berarti seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Dari sini berarti kan si titik awal ini, dia akan mendekati menuju titik P. Ya. Nah, kita bisa tuliskan di tabel biar lebih mudah. Jadi misalnya X-nya itu kan sampai tadi ya, sampai 3 berarti ya di sini. Dari 0, berarti dari 0, 0,5, 1, 1,5 ya, ini ikutin yang sini. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 sampai 3. Terus X kuadratnya, berarti kita kuadratkan saja ya. Nah, sebenarnya bisa aja langsung kita cari ke sini boleh ya. Jadi nggak usah bertahap kayak gini juga nggak apa-apa. Bisa langsung aja kita cari 2x kuadrat tambah 5. Tapi kalau mau bertahap juga nggak apa-apa. Jadi hasil akhirnya yang kita lihat adalah ini ya, yang di hasil yang terakhir. Nah, ini pilih dua garis singgung di mana titik R pada X sama dengan 3 dan titik P pada X sama dengan 1,5. Nah, ini titik R-nya di sini ya. R. Ini titik 3,0 dan P-nya itu di X sama dengan 1,5. Nah, ini menghasilkan nilai Y-nya itu adalah 23 dan di titik 1,5 itu Y-nya adalah 9,5. Sehingga dx-nya itu sama dengan 3 dikurangi 1,5 ya. Dx itu sama dengan berarti 3 ya. Yang yang X2-nya lah. X2 dikurangi X1. Berarti 3 dikurangi 1,5. 1,5. D-nya berarti Y2 kurangi Y1 lah. Berarti 23 kurangi 9,5. Berarti ini 13,5.
gitu ya. Maka garis singgungnya kan dy per dx ya, turunannya. Turunannya berarti 13,5 dibagi 1,5 sama dengan 9. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 8. Nah, turunan pertama kita tuliskannya berarti f aksen x. Nah, ini kita menggunakan rumus yang limit. Berarti limit h mendekati 0 dari fx tambah h min fx per h. Limit h mendekati 0. Nah, berarti di sini fx plus h min fx. Nah, itu kan hasilnya adalah 8. Dikurangi 8 dibagi dengan h. Nah, h-nya itu berapa? H-nya itu adalah 0. Ya, hanya 0 berarti 0 per 0. Jadinya 0 ya. Jadi turunan fungsi konstannya adalah 0. 8 kurangi 8, 0 kan 0 dibagi h aja udah 0. Jadi kita bisa masukkan di sini ya, berarti fx-nya kan 8 tambah 0 dikurangi 8 gitu ya. Ini kan berarti isinya 0. 8 kurangi 8, 0, 0. Berarti hasilnya adalah 0. Nah, terus yang kedua, fx sama dengan x min 2. Fx tambah h itu sama dengan x tambah h min 2. Ya, karena x-nya kita ganti dengan x min 2 ya, ditambah h. Berarti turunannya adalah fx tambah h dikurangi fx dibagi dengan h. Berarti x tambah h min 2 ya, kita masukkan yang ini. Dikurangi x min 2. Jangan lupa ya, karena di sini tandanya kurang, jadi kita harus pakai kurung ya untuk x min 2-nya. Nah, berarti hasilnya adalah, ini kan bisa dicoret ya. Coret, ini juga bisa dicoret. Terus tinggal sisa h-nya, berarti h per h itu sama dengan 1. Berarti limit h mendekati 0 dari 1 itu adalah 1. Lalu untuk fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5, nah ini juga sama ya. Berarti di sini kan fx-nya sama dengan x pangkat 3 tambah 5. Berarti di sini karena fx tambah h, berarti ini kita ganti ke sini ya. Jadi x tambah h pangkat 3 tambah 5. Nah, kita pangkatkan pangkat 3 berarti x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3 tambah 5. Nah, turunannya berarti kita tinggal masukin aja yang ini dan yang ini. Ya, tinggal kita masukkan. Terus kita hitung. Nah, kita cek nih di sini ada yang bisa coret enggak gitu ya. Ternyata di sini ada x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3. Ini juga bisa. Berarti sisanya adalah 3x kuadrat h ditambah 3x h kuadrat tambah h pangkat 3. Nah, ini h-nya bisa dikeluarin ya, karena semua sisinya ini ada h-nya. Nah, ini kita bisa coret h-nya. Sisanya adalah 3x kuadrat tambah 3x h tambah h kuadrat. Nah, baru kita masukkan nilai ininya ya, limit h mendekati 0-nya. Berarti h-nya kita ganti dengan 0. Ya, jadi sisanya adalah 3x kuadrat tambah 3x kali 0 tambah 0 pangkat 2. Jadinya 3x kuadrat. Nah, begitupun dengan yang contoh soal yang keempat ya. Nah, berarti di sini kita fx-nya adalah 2 per x. Berarti f x plus h-nya itu sama dengan 2 per x plus h ya. Nah, ini ya, ini tinggal dikurangi. Terus kita kalikan. Ini karena penyebutnya beda kan, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi kita kalikan, sini berarti jadinya 2x ya, dikurang 2x tambah h per h. Nah, setelah itu kita kalikan ya, 1 per 1. Ini kan bisa kita coret ya, habis. Jadi min 2h per hx kali x plus h. Terus ini kan bisa hilang. Di min 2 per x kuadrat tambah h. Nah, baru kita masukkan nilai h-nya ya. Berarti 0. Min 2 per x dikali x tambah 0. Berarti jadinya min 2 per x kuadrat. Ini turunan jika menggunakan limit. Nah, ini ada notasi untuk turunan. Ya, notasi turunan itu ada 4 ya tadi.
Kita bisa gunakan yang pertama ada limit, ya ini. Atau bisa juga menggunakan limit ini ya, yang ft min fx. Ya, sebenarnya kurang lebih sama. Atau kita bisa menggunakan notasi Leibniz. Ya, jadi delta y per delta x atau dy per dx. Ini ya. Jadi bisa menggunakan dy per dx. dy itu kan adalah x tambah delta x. Ya, dikurangi x gitu ya. Nah, ini hanya untuk notasinya saja. Tapi kurang lebih sama ya, jadi rumus turunan itu menggunakan rumus yang limit tadi seperti ini ya. Maka kalau bisa kita cek nih di tabel, ketika kita menggunakan rumus limit, maka jika nilainya fx-nya itu adalah 1, f(x)-nya itu adalah 0. Kalau fx-nya x, berarti f(x) x-nya jadi 1 nilainya. Nah, ini pembuktiannya berarti kita tinggal masukkan saja ke rumus limit ini satu per satu ya. Kita bikin tabelnya, dan ternyata didapatlah rumus baru, di mana rumus turunan itu adalah n dikali x pangkat n min 1. Ya, di sini. Jika fx-nya itu sama dengan ax pangkat n, maka f(x)n x-nya itu adalah anx pangkat n min 1. Dan ini adalah rumus untuk turunannya ya, dari u dan v. Jadi kalau misalnya y-nya atau fx-nya itu adalah u ditambah plus minus v, maka y aksennya juga sama ya ininya, plus minus tandanya. Kalau dikali juga sama. Ya, kalau ada konstantanya ya maksudnya. Kalau ada konstantanya berarti konstantanya tetap ikut, dan yang diturunkan hanya fungsinya saja. Konstantanya nggak perlu diturunkan. Terus, jika ada perkalian fungsi, maka turunannya jadi ini ya, u aksen v tambah u v aksen. Kalau pembagian, maka jadi u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Jadi yang membedakan ini ya. Dan ini. Kalau y sama dengan u pangkat n, maka y aksennya adalah n-nya jadi pindah ke depan ya. N, terus ininya dikurangi 1. N, u pangkat n min 1 dikali u aksen ya. Nah, di sini carilah nilai f aksen x-nya. Untuk yang pertama, yaitu fx sama dengan akar x kuadrat. Akar pangkat 3 ya, dari x kuadrat. Berarti biar mudah kita ubah dulu si pangkatnya ya, jadi pangkat 2 per 3. Lalu seperti tadi ya, berarti si ini pangkatnya pindah ke depan. Terus ininya n min 1. Ini nggak usah ada ini ya. Nah, jadi sini n min 1. Berarti jadinya 2 per 3 dikurangi 1. Jadi min 1/3. Karena hasilnya ada minusnya, berarti dia ada di penyebut ya x-nya. Jadi 2 per 3 x pangkat 1 per 3. Nah, di sini berarti jadinya akar. 2 per 3 akar x pangkat 3. 2 per 3 akar pangkat 3x. Ini juga sama, kalau pangkatnya jadi penyebut, kita ubah dulu jadi pembilang. Ya, jadi kita naikkan dulu ke atas. Jadinya x pangkat min 2. Baru kita bisa hitung lebih mudah ya. Jadi tinggal ininya pindah ke depan ya. Pangkatnya min 2, terus nanti ininya tinggal dikurangi 1. Hasilnya adalah min 10 per x pangkat 3. Ini juga sama, berarti 4 kali, ya ini ya, pindah 3x pangkat 2. Dari sini jadi 12x kuadrat. Nah, yang D juga sama, berarti kita karena ada
penyebutnya dan juga ada akar, maka kita ubah jadi pembilang semua. Lalu diturunkan, baru si akarnya bisa kita, si pangkatnya bisa kita pindahkan ke depannya. Yang ini, baru dikurangi 1. Di setengah, nah, berarti sini, coret, X pangkat setengah, dengan akar X. Nah, carilah turunan jika kita akan coba dulu yang pertama. Fx sama dengan 3x kuadrat tambah 7x. Berarti turunannya, itu kita bisa langsung saja turunkan ya. Berarti 3 dikali 2x gitu ya. Ini kan 2 kurang 1, 1 ditambah 7. Berarti 6x tambah 7. Berarti ini jadinya min 3x kuadrat min 16x. Yang C berarti turunan pertamanya yaitu 12x kuadrat min 5 tambah sini ya, ini yang ini biar mudah kita kalikan dulu. Saya pangkat min 2 gitu ya. Berarti sini 12x kuadrat min 5. Ini berarti jadinya min 2 ya. Min 2 kali 3. Berarti min 6. X pangkat min 3 karena dikurang 1. Berarti ini jadinya 12x kuadrat min 5 min 6 per x pangkat 3. Ya, jadi ini kan dikalikan ke depan ya. Dikalikan ke depan, jadi min 2 kali 3 jadi min 6. X pangkat min 2 min 1. Berarti jadi min 3. Kalau min jadinya pindah ke bawah. Gitu ya. Yang D turunannya berarti 6x diturunkan jadi 6 dikurangi x pangkat 2/3 ya. Jadi dikurangi 2/3 kali x pangkat 2/3 dikurangi 1. Nah, ini karena dia hanya konstanta, nggak ada variabel x-nya, maka ketika diturunkan hasilnya 0. Ya, tambah 0. 6 dikurangi 2/3 dikali dikurangi 2/3x. Di sini berarti min 1/3. 6 min 2/3 x. Ya, karena ini minus ya, jika x-nya pindah ke bawah, aku nyebut. Terus karena ini 1/3 berarti akar pangkat 3 ya. Akar pangkat akar x pangkat 3 kayak gini ya. Ini untuk turunannya. Nah, ini ada contoh soal yang lain ya. Jadi ada 2 cara. Misalnya soalnya adalah y sama dengan x kali 5x tambah 3. Nah, yang pertama kita bisa kalikan dulu ke sini ya. Jadinya 5x kuadrat tambah 3x, maka turunannya atau y aksennya itu adalah 5 kali 2. Sini berarti 5 kali 2x pangkat 2 min 1 ditambah 3 kali 1 kali x pangkat 1 min 1. Nah, hasilnya adalah 10x tambah 3 ya. Atau dy pada x 10x tambah 3. Nah, cara yang kedua, ini kita tidak perlu kalikan satu-satu ke sini ya.
Jadi kita bisa menggunakan langkah perkalian. Karena ini ada perkaliannya kan, X dikali 5X tambah 3. Jadi misalnya kita menggunakan pemisalan ya. U sama dengan X, V-nya sama dengan 5X tambah 3. Nah, berarti kita cari turunan U-nya adalah 1 ya. Turunan dari V-nya itu adalah 5 ya. Nah, jadi U kali V-nya itu adalah U aksen V tambah U V aksen. U aksennya kan 1, terus V-nya itu adalah 5X tambah 3, tambah U-nya itu X, dan V aksennya itu adalah 5. Berarti, ya aksennya itu berarti baru kita kalikan ke sini. Jadinya 5X tambah 3 ditambah 5X, jadinya 10X tambah 3. Ya, jadi hasilnya sama aja ya. Jadi bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua. Ini juga sama ya, yang poin B juga sama. Bisa dicek aja. Sini hasilnya jadi 6X pangkat 3 tambah 3X kuadrat. Turunannya berarti jadi 18X kuadrat tambah 6X. Ini juga cara kedua juga sama ya. Hasilnya 18X kuadrat tambah 6X. Lanjut ada turunan trigonometri. Nah, ini yang turunan yang trigonometrinya berarti harus dihafalkan ya. Jadi misalnya ada, kalau ada Y yaitu sin X, maka turunannya adalah cos X. Tapi kalau cos X turunannya adalah negatif sin X ya. Kalau tangan X turunannya secant kuadrat X. Nih, kalau tangan berarti ada negatif cosecant kuadrat X. Sin U berarti fungsinya ini diturunkan dulu, baru si totalnya ya. Seluruhannya baru si sin U-nya adalah cos U. Kalau pangkat, ya berarti ini pangkatnya kita pindahkan ke depan. Pangkatnya dikurangi 1, lalu fungsinya, terus dikalikan dengan keseluruhannya ya, cos U aksen. Nah, kosekant X, maka turunnya adalah secant X tambah tangan X. Terus yang terakhir itu ada kosekant X, itu adalah secant X kali tangan X. Nah, ini bisa dilihat contoh soalnya. Berarti sin 3X, maka kita turunkan dulu sih fungsinya. Fungsi dari 3X itu turunannya adalah 3. Baru kita turunkan keseluruhannya. Sin 3X adalah cos ya. Kalau sin kan turunannya adalah cos. Nah, kalau ini berarti 5 tetap ya. Nah, terus turunan ini dulu. Turunan fungsinya adalah 1/5. Baru si seluruhan sinnya. Turunannya adalah cos 1/5X tambah 6. Nah, ini kan bisa habis. Misalnya adalah cos 1/5 tambah 1/5X tambah 6. Nah, yang nomor 2 juga sama. Ya, daya pada X itu artinya turunan ya. Nah, dia sama dengan 7 tangan X. Nah, turunannya itu sebenarnya bisa kita gunakan, ada 2 ya. Ada bisa langsung secant. Ada menggunakan sin per cos gitu ya. Karena kan tangan itu adalah sin per cos ya. Tangan X itu adalah sin X per cos X. Atau tangan X itu turunannya secant kuadrat X. Ya, jadi bisa, ini kan Y-nya adalah 7 tangan X, berarti Y aksennya adalah 7 secant kuadrat X gitu ya. Bisa langsung atau bisa menggunakan cara kedua. Berarti ada perkalian di sini ya, ada 7, ada pembagian, sorry. Di sini kan kita ubah dulu jadi sin X per cos X. Nah, ini U-nya ada 7 sin X, V-nya adalah cos X ya, kita turunkan dulu. Berarti sin X diturunkan jadi cos ya. Kalau cos diturunkan jadi min sin ya. Nah, ini rumusnya. Tinggal kita masuk-masukkan saja semuanya. Dan hasilnya sama ya, 7 secant kuadrat X. Ya. Nah, untuk turunan trigonometri, harus dicek lagi tentang trigonometrinya, harus diingat-ingat lagi. Ya, jadi di sini ada cos kuadrat A
ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Lalu 1 per cos A itu sama dengan secant A. Ya, ini hanya sedikit saja tentang trigonometrinya. Nah, lalu di sini, nah ini contoh soalnya mirip dengan fisika ya. Jadi ada contohnya misalnya ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Ya, anggaplah ini pelurunya ya. Ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Maksudnya T0 itu adalah 10 ms. Kedudukan peluru setelah T detik itu sama dengan HT sama dengan 30T min 6T kuadrat. Jadi di sini H-nya ya. Nah, H-nya itu adalah 30T min 6T kuadrat. Dengan HT adalah tinggi peluru yang diukur dalam meter, carilah kecepatan peluru pada saat 1,5 detik. Kecepatannya itu pada saat ininya, berarti T-nya ya, V-nya. V-nya yang ditanyakan saat T-nya itu 1,5 S. Sama kapan pelurunya itu berhenti, berarti ketika V-nya itu sama dengan 0, T-nya itu berapa, gitu ya. Nah, kecepatan itu merupakan turunan dari kedudukan terhadap waktu, sehingga Vt itu adalah H aksen T. Sehingga kecepatan itu adalah turunan dari ketinggiannya tadi ya. Berarti tadi kan HT-nya itu adalah ini. 30T min 6T kuadrat. Berarti turunannya adalah 30 dikurangi 12T. Nah, jadi kecepatan peluru pada saat T-nya sama dengan 1,5, itu kita tinggal ganti saja nilai T-nya. Ya, nilai T ini kita ganti jadi 1,5, berarti hasilnya adalah 12 meter per second. Nah, jadi ini kecepatannya. Ada V-nya. Terus peluru akan berhenti ketika kecepatannya 0, sehingga Vt sama dengan 0. Nah, di sini berarti sama dengan 0 ya. Terus yang dicari adalah nilai T-nya, berarti di sini min 12T sama dengan min 30. Berarti T-nya sama dengan min 30 per 12. Ya, sama dengan 2,5 detik. Jadi pelurunya itu berhenti pada saat 2,5 detik. Nah, ini ada lagi sebuah benda bergerak dengan persamaan gerak Y sama dengan 5T kuadrat min 4T tambah 8 dengan Y dalam meter dan T dalam satuan detik. Tentukan kecepatan benda saat T-nya itu 2 detik. Berarti sama ya kayak tadi. Kita tinggal turunkan saja nilai si Y-nya. Jadinya 10T min 4. Terus kita ganti T-nya menjadi 2 detik ini ya. Berarti jadinya 20 min 4. Hasilnya adalah V-nya 16 meter per detik. Nah, jadi kurang lebih sama ya. Turunan kecepatan sama. Nah, mungkin sekian saja materi kita kali ini tentang turunan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.